Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Narasumber Ustadz Mujib dan Ustadz Rauf yang saya hormati, juga sahabat-sahabat GP Ansor Desa Bader Jatirogo yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita bersama-sama wujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya kita bisa melaksanakan acara di bulan Ramadan ini dalam ngaji gayeng episode yang ke-6. Semoga atas karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Dua salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai narasumber dalam ngaji gayeng yang nantinya akan membahas tentang zakat fitrah, seputar zakat fitrah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Mujib dan Ustadz Rauf. Harapannya teman-teman, sahabat-sahabat nantinya setelah pemaparan masalah zakat, biar ngaji gayeng ini hidup, saling bertanya, dan gak menang-menangan. Saling berperang. Ya. Biar nantinya hidup. Di sini sama-sama belajar, saya juga belajar. Bila mana kurang dan lebihnya itu sudah biasa. Sing penting gelem. Langsung saja narasumber Ustadz Mujib yang akan menyampaikan, yaitu masalah zakat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati semua para sahabat Ansor Desa Bader dan semua yang hadir malam hari ini, semoga Allah limpahkan karunia, mugi-mugi Allah paring ilmu yang manfaat barokah dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita malam hari ini pada bulan Ramadan tahun ini kita sudah memasuki malam yang ke-19. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sudah masuk di 10 hari terakhir yang kemarin sudah kita bahas, dan juga nantinya akan membahas masalah zakat fitrah, karena itu akhir daripada perjalanan di bulan Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Untuk itu, sebelum kita mulai tema pada malam hari ini, marilah kita tawasul dulu. Mugi-mugi jagat dadosake manfaat lan barokah ilmu kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi kiram, wa ila hadril jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati ulama والتابعين والتابعين جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وإلى أحد خصوصا على جميع المصنفين، وإلى أحد خصوصا على جميع المؤسسين في جامعة النهضة العلماء. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas mulai dari awal Ramadan tentang masalah-masalah seputar puasa Ramadan, baik itu dari
keutamaan fadilah-fadilah di bulan Ramadan, terus kita melangkah pada rukun juga syarat-syarat di puasa Ramadan dan juga yang membatalkan puasa Ramadan, sehingga terus kita masuk pada kemarin 10 hari terakhir bab Lailatul Qadar dan sebagainya, sehingga pada malam hari ini episode yang ke-6 kita membahas masalah zakat fitrah. Jadi mari kita budah bareng-bareng sehingga nanti bisa sharing bareng-bareng, sehingga kita bisa paham apa yang dinamakan zakat fitrah dan bagaimana alokasinya, tata caranya, sehingga dalam menjalankan zakat fitrah sesuai dengan aturan ilmu fikih atau ilmu yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas pada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu merupakan wajib bagi kita semuanya. Sebelum kita bahas masalah wajibnya zakat fitrah, fitrah menurut bahasa itu adalah sifat atau naluri dan pembawaan manusia suci. Jadi seseorang itu memang dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi bayi lahir itu suci semuanya, tidak ada yang ada dosanya. Itu bayi yang lahir. Jadi secara bahasa memang artinya suci dari dosa. Menurut istilah adalah kadar yang harus dikeluarkan. Sebab badan dinamakan dengan zakat fitrah karena zakat fitrah mensucikan badan dan meningkatkan amaliyahnya. Menurut konsul ulama ijma, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Jadi wajib orang mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan seseorang dalam puasa Ramadan 1 bulan itu pahalanya masih menggantung, mu'allakun, masih tergantung sebelum dia keluarkan zakat fitrah itu sendiri. Sehingga kalau sudah dikeluarkan zakat fitrah berarti sudah tidak menggantung lagi, sudah sesuai bahwasanya amalan puasa Ramadan dan juga ditutup dengan zakat fitrah yang merupakan memang kewajiban bagi kita semuanya. Itu yang pertama, masalah wajibnya zakat fitrah. Adapun yang diwajibkan zakat fitrah, jadi berikut ada syarat-syaratnya. Yang diwajibkan zakat fitrah yaitu satu, orang yang merdeka, dalam arti bukan hamba, bukan budak. Saat itu kan ada yang namanya budak. Kalau saat ini di Indonesia tidak ada namanya budak karena sudah tidak ada perang, tidak ada tawanan dan sebagainya. Yang diwajibkan berarti kita semuanya termasuk orang yang merdeka. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, Muslim. Jadi watajibu zakatul fitri bisalah sati asya'a. Al-Islamu nomor 1 itu adalah harus orang Islam. Berarti non muslim, sekali lagi dulu kita terangkan, tidak wajib zakat fitrah. Karena yang diwajibkan zakat fitrah yang pertama adalah harus orang Islam. Dengan ketentuan orang Islam itu menemukan satu waktu dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi orang itu Ramadannya dia ngerti ataupun dia menemui bulan Ramadan dan menemui satu Syawal. Itu berarti termasuk orang yang wajib nantinya mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya gini, ada seseorang yang puasa Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 dia puasa Ramadan. Terus tanggal 30 Ramadan dia meninggal dunia. Berarti tidak wajib membayar fitrah. Zakat fitrah. Karena apa? Cuman menemui bulan Ramadan, tidak menemui satu Syawal. Kebalikannya, kalau seseorang itu lahir di bulan Syawal, itu juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Karena apa? Tidak menemui dalam kurun 1 atau bulan Ramadan. Yang lahir, katakan bayi lahir setelah asar daripada bulan Ramadan, berarti sudah menemui 2 waktu. 1 Ramadan dia menemui, Syawal menemui, berarti wajib dizakati oleh orang tuanya. Itu yang perlu itu. Jadi keterangan itu memang begitu juga bagi orang yang meninggal sebelum menemui waktu Syawal sama tadi, tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, syarat lagi yaitu
melebihi dari biaya hidupnya dan biaya hidup orang-orang yang wajib ia nafkahi selama sehari semalam pada tanggal 1 Syawal. Berarti katakan gini, orang itu mampu besok sudah ada jatahnya makan, sudah ada jatahnya untuk memberikan makan anaknya, keluarganya. Berarti dia ada kelebihan dan di situ dia wajib zakat fitrah. Beda lagi kalau orang yang tidak punya apa-apa, sudah total tidak ada apa-apa. Lain lagi nanti kita bahas bareng-bareng. Intinya kalau dia masih ada kelebihan yang sedikit dan untuk 1 hari dalam 1 Syawal itu termasuk syarat dia bisa ataupun wajib membayar zakat fitrah. Terus yang seterusnya melebihi dari biaya hidup pembantu. Kalau dia punya pembantu, ya itu sudah cukup makannya dan sebagainya. Itu tetap dia harus membayar zakat fitrah. Intinya 1 Islam, 2 ada kelebihan atau ada ada bekal untuk hidup dalam 1 hari besok, 1 Syawal maksudnya, itu wajib membayar zakat. Sekarang kita masuk pada penyebab yang menanggung zakat fitrah pada orang lain. Sopo sing kira-kira sing wajib tak zakati. Nah, berarti ini bagi yang sudah berkeluarga, kita harus tahu. Mungkin bagi yang masih belum berkeluarga, lain lagi urusannya. Zakat fitrah di samping wajib dikeluarkan untuk diri sendiri, kamu, saya, juga wajib dikeluarkan bagi orang-orang tertentu. Jadi dalam satu keluarga. 1, hubungan antara tuan dan hambanya. Ada orang, ya katakan tuan, terus ada hambanya, dia sebagai budaknya, berarti wajib tuannya itu menzakati budaknya itu hambanya. Yang kedua, hubungan pernikahan. Dengan demikian wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Itu jadi itu tanggungan daripada kepala keluarga. Ketiga, hubungan kekerabatan. Dengan demikian wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang masih kecil, yang belum balik, yang belum bekerja, itu wajib membayarkan zakat fitrah. Beda kalau sudah balik, sudah besar, sudah bisa mencari uang sendiri, silakan bayar zakat. Tidak kewajiban orang tua. Intinya kalau masih kecil, yang belum bisa, belum balik, yang wajib tetap orang tuanya. Itu catatan yang terpenting. Jadi tidak boleh orang tua itu tidak memberikan zakat pada anaknya. Pokoknya ini orang tanggunganku, tidak boleh. Tetap karena apa? Itu sebagai tanggungan dalam kekerabatan atau keluarga. Itu masalah orang yang wajib dizakati. Terus sekarang berapa yang harus kita keluarkan dalam zakat fitrah? Karena memang dari dulu kita itu sering berbeda, ataupun mungkin dulu itu berapa, sekarang berapa, ya semakin biar mantap kita bahas di sini. Dalam zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat. Katakan kalau di Indonesia, di Jawa itu beras, nasi makanannya. Bukan berarti kita harus zakatnya nasi, enggak, tapi bahan dari nasi berarti beras. Kalau di sini, mungkin di daerah lain makanannya mungkin jagung, katakan tidak ada beras sama sekali, ya makanan pokok daripada daerahnya masing-masing. Dalam zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat seperti beras. Karena apa? Mayoritas di Indonesia memang makanan pokok adalah beras. Sementara untuk kadarnya adalah 1 sok. 1 sok itu ukuran di sana, bukan di sini ya. Sehingga akhirnya nanti kita kalkulasi, hanya saja dalam mengkonversinya ke dalam ukuran kilogram terdapat beberapa versi. Makanya saya katakan tadi ada perbedaan. Mungkin dulu ada yang pernah zakat 2,5 kilo ya. Dari duluan ada. Ada yang zakat 2,7, ada yang zakat 3 kilo dan sebagainya. Karena memang pendapat ulama berbeda dan itu semuanya benar. Makanya kita bahas di sini versi kitab, ada yang mengatakan dari kitab Takrirat As-Sadidah 2,75, berarti 2 kilo 75 on. Ya, betul ya. Itu kadarnya. Ada lagi versinya 2,5 kilo ada. Ada versi seperti itu. Ada juga versinya yang 3 kilo. Dari ulama yang di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah itu juga ada yang mengatakan 3 kilogram. Nah, sekarang lebih amannya memang ya, kita itu
daripada kayak Saidi. Ya semuanya kita ndak itu. Ndak memilih A, B, C, ndak. Yang penting lebih amannya kita ikhtiar yang lebih baik. Kalau memang kenapa ndak, kalau kita mampu 3 kilo, kenapa ndak 3 kilo, ndak apa-apa. Gitu. Kalau memang cukupnya punya cuma 2,7, ya juga ndak masalah. Intinya itu. Terus bahan makanan yang digunakan zakat harus sejenis, tidak campuran. Ndak boleh zakat berasnya separuh, jagungnya separuh, dadekno siji, tiru zakat. Ndak boleh. Jadi harus satu yang terbaik. Orang zakat itu paling tidak harus yang terbaik. Jangan katakan beras yang paling jelek kita zakatkan. Tapi kalau kita makan yang bagus, tidak boleh. Yang harus yang baik, malah justru yang terbaik kita zakatkan. Jika sekarang kita katakan kita makan beras yang seharga 10 ribu katakan. Jangan kita zakat yang harga 7 ribu. Itu kurang afdol. Bukan kok dasar, kurang afdol. Paling enggak kalau bisa kita makan yang 9 ribu atau yang 10 ribu, zakat kita juga yang harus yang per kilonya 10 ribu. Karena apa? Yang terbaik untuk masalah zakat fitrah. Oke. Itu masalah yang tadi yang siapa yang wajib dizakati, terus siapa yang harus ditanggung zakatnya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada siapa yang termasuk orang yang menerima zakat. Jadi ada orang yang menerima zakat itu sendiri, sehingga akhirnya ada 8 asnaf atau 8 golongan yang memang harus alokasinya ke situ, tidak boleh kayak kalian. Contoh kecil, kadang karena kurang ilmunya seseorang memberikan zakat fitrah pada anak yatim, itu salah alokasinya, bukan ke arah situ. Santunan yatim lain lagi, kalau zakat. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada anak, kecuali kategorinya memang ada faktor fakir miskin, lain lagi. Makanya satu fakir miskin, terus sabilillah, termasuk sekarang tidak ada perang. Guru termasuk sabilillah. Sabilillah, Pak. Kan tidak ada perang sekarang. Ibnu Sabil, orang yang bepergian. Contoh kamu pergi ke daerah luar Jatirogo pada malam 1 Syawal, atau saat itu kamu kelaparan sehingga tidak punya uang, tidak punya sanggung, oleh zakati. Dikai zakat fitrah Ibnu Sabil, wong terlantar gitu. Terus orang yang gharim, yang banyak utang, orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Karena apa? Ya untuk ngemong, gampangannya ya, sehingga akhirnya dia, oh Islam itu bagus, Islam itu baik dan lain sebagainya. Itu masalah asnaf orang-orang yang memang alokasinya harus ke situ. Tidak boleh kita memberikan yang di luar itu. Contoh kecil, ada orang yang memberikan zakat kepada seseorang. Dia tidak tahu si A, si B dan sebagainya. Pokoknya tak kasih zakat. Barang sudah dikasih zakat, dia baru tahu, oh Barbara ini orang yang saya kasih zakat tadi ke orangnya kaya. Nah ini ada masalah. Nanti monggo dibahas. Sah atau enggak? Karena apa? Kita memberikan zakat pada orang yang kategorinya masuk dalam kategori orang kaya, bukan orang miskin. Nah, ini akhirnya repotnya kalau dia tahu, oh dia orang kaya, itu bisa ndak sah zakatnya, ngulang lagi akhirnya. Makanya harus teliti, kita cari fakir miskin. Memang sekarang itu banyak, hampir tidak ada kategori sing fakir, hampir nggak ada, hampir ya. Kalau miskin mungkin ya ada, tapi hampir tidak ada yang fakir. Karena apa? Kehidupan sekarang mungkin saya katakan untuk masalah makan sudah insya Allah sudah cukup. Jadi kata-kata fakir miskin itu untuk urusan makan, bukan lain-lain. Jadi urusan kehidupan pokok itu yang terpenting. Itu masalah zakat fitrah alokasinya. Dan untuk masalah niatnya monggo nanti bisa di-sharing bareng-bareng, enggak usah saya temakan di sini sehingga biar lebih hidup acara ini. Dialognya ataupun ngaji gayengnya, tata caranya gimana, caranya niat gimana, atau terus kalau ada orang yang memberikan wakil kepada saya niatnya gimana. Nah, sehingga akhirnya semuanya bisa paham. Untuk itu sekelumit masalah zakat fitrah sudah saya sampaikan.
yang memang perlu ada penegasan-penegasan lain sehingga nantinya bisa berkembang acara ini, monggo kita bareng-bareng dan semuanya bisa menjawab, yang penting sesuai dengan keilmuan masing-masing. Kayak Pak moderator kan wah, biasa jawab gitu. Luar biasa. Wani perang gitu. Ya, sementara itu dari kami, sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Mujib yang sudah memaparkan sekelumit tentang bab zakat fitrah tentunya. Kemungkin ada sahabat-sahabat yang mau bertanya, monggo dipersilahkan sambil dinikmati hidangannya, amnu, minumnya, kopinya, jajannya. Ya. Monggo, Ustadz. Sahabat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini kalau si pemberi zakat ini jahil dan memberikan kepada orang kaya, itu apakah gimana sikapnya? Dan yang kedua, kalau dipasrahkan ke amil dan amilnya pun salah, itu gimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama dikatakan kalau orangnya jahil itu orang yang memberi zakat sendiri atau amilnya yang jahil? Yang jahil, yang pertama orangnya sendiri, yang kedua amilnya. Jahil dalam arti dia tahu kalau itu orang kaya. Bodoh, boten. Oh, Jahil itu. enggak, BWJJ itu dia enggak tahu atau dia tahu dia orang tahu. hmm, Bodoh. bodoh gitu ya. Nah, ini dan masalah jahil ini agak repot ini. Yang jelas kalau yang kedua masalah amil Amilnya yang kalau zakat sudah kita pasar kepada amil, berarti tanggung jawab penuh pada amilnya. Berarti ada kesalahannya bukan pada kesalahan orang yang si muzaki atau si zakat, tapi amilnya yang salah. Tapi kalau urusan dia sendiri yang berikan, itu tanggung jawab penuh pada dia dengan orang yang dikasih zakat. Nah, sekarang masalah bodoh ini dimaafkan enggak, Pak? Kan no. Bodoh gimana? Enggak tahu ilmu ngasih ke yatim ngono. Oh, kasihkan ke yatim maksudnya tanpa Kan enggak tahu. Masalah dimaafkan. Dono. Kalau bodoh zaman sekarang model itu Enggak betul. kelihatannya nggak dimaafkan. Nggak dimaafkan. Kalau zaman dulu memungkinkan. Bisa. Kalau sekarang kok bodoh-bodoh sekarang ini sudah nggak maaf, soalnya Banyak di sekitar informasi. kita itu Iya. sudah banyak orang-orang yang pandai. Tapi kalau yang amilnya yang bodoh tetap Malah nemen itu, malah tidak mungkin. Ambil kayak bodoh tidak mungkin. Dipilih jadi amil. Ya intinya tetap sah walaupun salah amilnya. Yang tadi loh. orang yang zakat dari pasangan ke amil udah tanggung jawabnya selesai. Berarti kesalahan ditanggung oleh amilnya. Tapi kalau dia tahu amilnya gak beres juga ya perlu diwaspadai juga kan, itu penting. Jadi jangan angger memasrahkan. Tetap kita harus orang ini paham agama ndak, ini paham cara alokasinya ndak. Kalau ndak paham ya kita jangan. Karena apa? Khawatir salah. Lebih baik kita berikan sendiri kan gitu. Kalau memang salah, kalau udah benar enggak apa-apa. Intinya untuk kategori jahil sampai saat ini memang kayak ya udah gak mungkin lah informasi terus tanya dan lain sebagainya bolonan Pak Ustadz moderator mosok sampai keliru kan nggak mungkin tanya gitu kan ya. Intinya itu itu ibu-ibu bodoh itu harus dijelaskan nah intinya Cukup ya. Oh, bukan cukup mulai itu. Oke, moderator. Terima kasih disampaikan Kita menjawab ya. sahabat Latif dan kaitannya dengan si pengeluar zakat yang tidak paham. Mungkin kalau di zaman sekarang itu ya sedikit banyak paham. Nek gak pahami takon. Seperti halnya di sini. Ini juga tempatnya bertanya. Nah, ning omah ya takok sapa. Nah, tuh, ya, tuh.
sudah dijawab oleh Ustadz Mujib dan mungkin sudah jelas gamblang. Selanjutnya mungkin ada sahabat yang lain yang mau bertanya. Iya. Maka sahabat Didik, ya Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama ada orang yang tidak mampu dikasih zakat, Iya. terus zakat itu dibuat zakat lagi, apa hukumnya? Ya, ya. Cukup. Ya, gitu. Limbo. Oke. Pertanyaannya, ada seseorang diberi zakat orang lain, diterima, terus diberikan orang lain, dizakatkan lagi untuk orang lain. Sekarang ini barang yang sudah diterimakan orang lain itu miliknya siapa sekarang? Saya tanya. Ini beras saya kasih Pak Moderator. Ini beras saya atau beras Pak Moderator? Beras saya lah. Berarti Kasihkan ke saya. mau dimakan, mau dimasak, mau dibuat zakat lagi, itu juga sudah urusannya Pak Moderator, kan gitu intinya, kan gitu loh. Jadi intinya sudah berpindah tangan dan sudah sah dalam arti, oh ini saya zakat kepada Pak Moderator, udah diterima, berarti saya sudah lepas, saya tidak punya barang itu. Yang punya Pak Moderator, berarti kalau dibuat untuk zakat lagi juga boleh, tidak ada masalah. Wong dia ini milikku kok, bebas kan mau tak masak gitu, intinya gitu. Monggo ditambah. Wah, cukup Pak. Loh, cukup terus. Menyambung pertanyaannya. Oke. Saya taruh kok anak aja kok orang. Yang tadi kan zakat apa namanya? Zakatkan lagi. Itu apa namanya? Wajib atau enggak? Yang zakat lagi, ya yang bagi yang zakat lagi. diberi zakat terus zakat Yang lagi. diberi zakat, terus Zakat lagi. zakat lagi, belum zakat. Nah, nggih, zakat. Terus Ya. dia dapat zakat banyak. Ya. Itu apakah wajib atau gimana? Padahal dia penerima zakat. Agama. Golongan penerima zakat mengeluarkan zakat wajib Dapat atau tidak? zakat banyak, Ya. apakah wajib mengeluarkan zakat? Iya, Pak. Selama Kita kok ya, pertanyaannya Pertanyaannya kasih. dia Iya. dia aslinya rambut. adalah orang yang wajib menerima zakat. Iya. Asna Dia dapat Asnaf. zakat banyak orang. Hmm. Sampai ini pokoknya Betul. apakah kan jadi kaya ya. nggih. Hari ini udah. Sehari dong. Kayak sehari. Apakah wajib tetap? Iya, Pak. Kayak sehari. Kayak sehari, Pak. Selama dia memenuhi syarat wajib zakat, berarti selama hari itu, sehari semalam itu, dia ada kelebihan harta yang dimakan dan yang ditanggung-nanggung keluarganya, masih ada lebihan, ya tetap wajib zakat. Soalnya kaya sehari, ya, itu hitungannya orang kaya kaya sehari, Kaya punya sehari, Punya. ada yang dimakan untuk sehari semalam itu jatah dia dan jatah keluarganya. Kalau sampai dapat banyak, yus dipakai zakat nggak apa-apa. Oke. Di bantah lagi. Sahabat lagi. Silakan. Tanya hukumnya mungkin lah. Ya, wajib. Wajib. Jadi wajib. Wajib. Apakah Oke, Pak Moderator. Kita nggak pengen jawab tapi takut nih. Pasti. Terima kasih disampaikan Terima kasih. sahabat Udin dan sahabat Latif yang menanyakan kaitannya penerima zakat dapat banyak terus dizakatkan lagi. Sudah dijawab Ustadz Rauf yang kaitannya adalah menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya mungkin ada sahabat-sahabat yang lain yang mau bertanya, dipersilakan, monggo mumpung masih gayeng, kopi masih hangat Bung Romatama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik dari RT 2 RW 3 Desa Bader, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Mutia Surabaya, Indonesia. Status Duda. D3. S3 lah ya. Yang saya mau tanyakan, memberikan zakat mengatasnamakan orang gila. Padahal orang itu muslim, tapi gila.
memberi zakat pada orang gila. Iya, Membayarkan. membayarkan Membayar. zakat mengatasnamakan orang gila. Itu hukumnya gimana? Apakah wajib atau tidak? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang si gila ini yang Sing wong zakat berarti muzakinya. zakinya. Berarti orang gila. Orang gila mau. Lah sing arep zakat no waras. Ya. Loh maksudnya muzaki. Apa orang gila wajib zakat? Iku keluargane. Nah, dalam tanggungannya. Monggo Pak Maruf. Mau jenengan. Doa. Malah kacau. Sekarang tadi dikatakan. Iya Pak Aziz. Monggo. Jenengan. Apa. Ayo. Berarti kita kan kembali mengacu pada tadi yang pertama yang dikatakan siapa-siapa yang wajib zakat kan gitu. Ya gitu. Satu Islam, terus cukup. Terus dia wajib zakat sendiri dan orang-orang yang dalam kekerabatan, dalam arti ada hubungan keluarga, hubungan tuan dengan budaknya, atau kalau pembantu masuk enggak Pak? Pembantu enggak? Enggak ya, budak bukan pembantu, budak, tuan dan budaknya. Kalau si orang gila ini keluarganya dan dia memang wajib dizakati dalam tanggungannya, insya Allah ini belum nanti kita cari tabirnya. Insya Allah juga sah zakatnya. Karena apa? Orang gila tadi itu dalam keluarga, satu keluarga, hubungan keluarga maksud itu, bukan orang lain itu yang wajib dizakatinya. Insya Allah untuk sementara jawaban karena belum ada takbir, saya insya Allah jawabannya itu juga sah ataupun boleh. Mungkin ditambah Pak, silakan. Atau Pak moderator. Pak moderator biasanya. Nanti tak cari lagi. Intinya itu. Karena apa? Dia masih dalam tanggungan kekerabatan keluarganya. Dan otomatis dia tidak mungkin mau zakat sendiri, tidak punya uang, tidak punya kerjaan dan sebagainya dia karena termasuk orang yang tidak sehat akalnya kan gitu. Nah, gitu. Itu Pak moderator. Kira-kira gimana Pak? Coba. Menurut penelitian sampean. Saya manut saja. Duh. aja manut. Pak Latif. Timbane ngantuk penjawab. Ayo Pak Latif. Kira-kira Pak Latif. Nggih sami. Ngene iki gak seru. Nah, sami gak seru iki. Takoki bingung terus. Jawabannya piye? Mungkin itu bisa ditarik dari asalnya bahwa siapa saja yang wajib zakat. Iya. Padahal tadi dijelaskan bahwa tidak ada kriteria yang wajib zakat itu harus orang gila atau apa. Yang penting kan Islam dan mampu. Iya. Yang ditanggungnya Dan itu yang menanggungnya mampu betul dalam kekerabatan tadi. bahwa orang gila itu tidak wajib zakat. Berarti Seperti itu. wajib. Tidak ada kategori gitu. Tidak ada. Berarti yang lagian dizakati berarti kan ya. Dizakati oleh keluarganya. Ya, itu. Kan maksudnya seperti ini. Beda lagi kalau kemarin kan puasa itu orang gila kan tidak wajib. Ya lain. Nah, Berarti enggak ada wajib. Ini kan orang gila kalau ada yang mendangunnya berarti dia juga bisa mengeluarkan zakat seperti kan. Ya, kembali ke awal tadi memang tidak ada kategori harus orangnya dalam arti sehat. Berarti ini maksudnya yang bertanggung jawab Keluarganya, bukan itu, keluarganya. yang gila. Ya, gitu. Untuk sementara jawabannya itu, tapi nanti bisa dikembangkan lagi karena apa? Belum ada takbirnya sehingga biar pas. Biar pas. Pertanyaannya memang rada-rada gila. Pertanyaan rada-rada gila. Nah, gitu. Kira-kira begitu dulu. Jadi intinya dia dizakati oleh keluarganya. Beda lagi kalau mungkin orang gila itu tidak tahu keluarganya siapa. Udah lepas total ya. Kadang nyambung, kadang enggak. Masih dalam syarat punya keluarga yang masih mampu. Betul. Oke. Bisa ditambah atau nanti? Baru. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Hukum zakat uang. Ya.
Itu saja. Dan jumlahnya dan gimana penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duwowo iki. Jawabannya duwowo banget ini. Jadi tanyakan masalah bagaimana kalau zakat tidak pakai beras tapi pakai uangan gitu ta. Ya, intinya kan gitu. Untuk mazhab Syafi'i, Maliki dan mazhab Hambali ya Pak ya, tiga-tiganya memang tidak dianjurkan untuk zakat pakai uang. Kalau tidak salah seingat saya untuk mazhab Hanafi ataupun Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat dengan uang. Nah, ini juga ada permasalahan lagi. Permasalahan dalam arti berapa jumlahnya. Nah, berapa jumlahnya itu kalau yang sering saya baca itu dalam hukum masalah menguangkan zakat fitrah itu harus ikut mazhabnya Hanafi. Dalam arti bukan mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan beras katakan 3 kilo. 3 kilo mama 1 kilonya 10.000, berarti 30.000. Kalau menurut mazhab Hanafi pakainya kan bukan beras. Karena apa? Saat itu satu sok apa Pak itu? Enggak, korma atau apa? Korma. Sehingga kalau enggak salah kalkulasinya itu umpama korma itu per kilonya 50.000, kalau itu jumlahnya sekitar 3 kilo atau 4 kilo berarti ya sesuai dengan jumlah itu. Cuman ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya bisa dengan ikut kalkulasi beras. Cuman ini memang agak-agak panjang maksudnya. Banyak sekali. Jadi kalau nanti saya bacakan di sini ada beberapa kriteria yang memang, cuman intinya mazhab kita Syafi'i, Maliki, mazhab Hambali itu memang tidak memperbolehkan dengan uang. Kalau mazhab Hanafi dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Kalau kita bisa beras, kenapa tidak pakai beras? Lebih nyaman dan lebih pas karena yang kita pelajari, yang kita ikuti adalah mazhab Syafi'i. Kalau kita mau uang, mungkin di daerah-daerah perkotaan yang sulit mencari orang fakir miskin dan bingung sekali, atau tapi ya tak pikir masa angel Pak boleh wong fakir miskin. Atau mungkin karena malas dan sebagainya. Makanya solusinya gini, kalau memang ada semacam itu, pihak-pihak amil itu menyediakan beras, biasanya gitu. Jadi via amil menyediakan beras sehingga kalau orang ke situ mau zakat dia tidak bawa beras, beli di situ ditimbang selesai akarnya berarti langsung dia zakatnya beras. Walaupun dari rumah tidak bawa beras, tapi beli di situ disiapkan oleh panitia itu lebih efektif dan lebih pas. Itu yang terbaik. Daripada kita bingung sehingga kita tidak bawa beras dari rumah tidak apa-apa. Kita beli di panitia, saya beli beras 3 kilo untuk zakat. Sudah dikasih, terus diniati, dikasihkan kepada panitia lagi, udah berarti zakatnya zakat beras. Intinya untuk jawaban daripada bagaimana hukumnya banyak sekali khilafnya, perbedaannya sehingga panjang banget kalau dijelaskan di sini. Secara inti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu tidak pakai uang. Nah, itu. Sekarang titipannya itu mantapnya apa aja? Kira-kira bukan menyalahkan satu dan hanya tidak, karena kita mengikuti gitu aja. Mengikuti kalau memang ikutannya kalau aturannya gini ya kita ikuti enak gitu. Walaupun tetap ada yang memperbolehkan, tidak apa-apa itu. Nanti tak bacanya banyak itu. Ditambah Pak, monggo. Lebih spesifik lagi enggak apa-apa. Mungkin Ora pakar ya. Pakare sik nang omah. Satu pakar. Itu Pak Heri mungkin sementara itu menerima atau ada tambahan pertanyaan lagi. Silakan. Tenan pura. Oh, ora marem ngono lho. Niku berarti mboten saged dikiaskan dengan beras ngoten. Jumlah beras, harga beras. Makanya saya katakan ada keterangan yang memang ulama mengatakan memang bisa
cuman banyak sekali yang tidak bisa. Ya, gitu loh maksudnya. Sehingga akhirnya kita kan malah terus jadi ragu. Daripada ragu kita beli beras selesai, aman. Ini solusi bagi kalau keterangan-keterangan itu banyak sekali, panjang. Orang zakat duit. Terima kasih disampaikan sahabat Didik dan sahabat Eri yang sudah bertanya yang kaitannya dengan zakatnya menzakati orang gila dan hukumnya zakat dengan uang. Sudah dijawab dan mungkin sudah jelas dan gamblang. Selanjutnya mungkin sahabat Safarin mau bertanya. Kalau enggak bertanya kurang afdol. Ya. Monggo sahabat Safarin. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sebenarnya banyak sekali ya yang tertampung di pikiran saya. Jadi ini perjalanan sebagai apa ya, penyalur zakat itu ternyata banyak menyimpan pertanyaan pada diri saya. Selama ini kita sebagai apa namanya, amil adalah amil yang belum resmi seperti itu. Maksudnya kan kalau apa ya istilahnya, amil yang resmi itu adalah amil dari pemerintah, apakah seperti itu? Nah, itu betul atau enggak? Terus itu harus yang di SK pemerintah. Itu. Jadi berarti kalau selama ini kita ya yang belum menerima SK itu menerima zakatnya, berarti itu tidak pas seperti itu, nggih. Kurang sempurna. Nah, kurang sempurna. Bahasanya gitu. Ya pas-pas lah ya, kurang sempurna. Terus yang kedua, ini permasalahan kita untuk menyalurkan zakat. Padahal tadi disampaikan bahwa beberapa golongan penerima zakat termasuk fakir miskin. Kalau fakir sudah nyata dia tuh tidak punya harta benda atau memang kekurangan benar-benar. Cuma yang miskin ini yang masih sulit, maksudnya kita memperkirakan si miskin ini. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Karena gimana ya, kita kesulitan untuk itu. Karena selama ini memang kita akui bahwa kita membagi zakat itu entah itu salah atau enggak, kita sudah memilah-milah seperti itu. Jadi mohon pencerahannya untuk ini. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan sahabat Safarin yang sudah bertanya tapi belum dijawab. Ya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, narasumber Ustadz Mujib monggo jawabannya seperti apa? Selalu pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Jadi yang ditanyakan ya paling enggak apakah yang terjadi di daerah kita atau mungkin di beberapa daerah memang belum dikatakan amil karena memang belum ada SK ataupun belum diangkat oleh pemerintah secara resmi, sehingga kalau kita katakan sebagai panitia zakat atau penyalur zakat, berarti bukan sebagai amil. Karena apa? Kalau amil memang masuk dalam asnaf yang ataupun orang yang berhak menerima zakat. Itu amil. Berarti secara otomatis kalau panitia ya kita lihat di asnaf ini ya tidak termasuk sebagai mustahik atau penerima zakat kan gitu. Oke, kata-kata amil kan, amil adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menerima zakat. Memang ada SK tertentu khusus sehingga memang sudah diberi wewenang, dan itu ada beberapa syarat-syarat yang harus dipunyai sebagai orang yang diangkat sebagai amil. Paling tidak satu, mengerti tentang dalam masalah zakat. Dia paham, ada keilmuan di urusan masalah zakat. Orangnya dapat dipercaya. Jadi bukan sembarang orang kita ambil, oke, ikut dalam ambil, tidak bisa. Orangnya jelas orang merdeka, beragama Islam dan berakal, sehingga dia bisa memikirkan atau sesuai dengan aturan-aturan ilmu masalah zakat. Dan sudah balik, tidak boleh anak kecil diangkat sudah ambil, tidak boleh. Harus adil. Adil berarti mengerti betul.
kemana arahnya alokasi zakat fitrah ini kita berikan. Dan paling tidak itu merupakan beberapa item yang dipunyai oleh seorang amil. Sehingga kalau memang terjadi di masyarakat sekarang ini, memang saya katakan insya Allah memang itu belum dikatakan amil sebagai panitia zakat dan penyalur zakat di desanya masing-masing. Karena apa? SK-nya baru SK tingkat desa atau mungkin bahkan tingkat di SK takmir atau masjid ya, sehingga itu mungkin sebagai ya apa ya, kita sendiri kadang bingung. Yang terjadi memang banyak sekali terjadi semacam itu. Belum amil karena gitu. Kita tidak ada amil, cuman penerima zakat atau apa penyalur zakat itu. Oke, Pak Ruf ditambah, Pak Ruf, silakan. Apa? Ya. Terus solusinya gimana gitu, Pak? Mana bisa apa ya? Solusinya gimana ini? Solusinya sementara ya nggak usah ikut menerima hak zakat. Yo kalau mau dikasih uang ya digaji. Piro 50.000 apa piro. Terus uangnya dari mana, Pak? Apa? Uangnya dari mana? Urunan. Yang penting jangan dari zakat. Masalah penyaluran zakat, mencari mustahik zakat yang sulit, fakir miskin ya. Iya. Kita kembali ke pengertian miskin. Miskin itu orang yang punya harta dan punya pekerjaan, akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok gitu Pak ya. Iya. Sementara di desa kita kemungkinan orang yang punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak mempunyai kebutuhan pokok sulit ya. Sulit. Oleh itu. Terus gimana? Terus dikana sapa? Terus gimana gitu loh. Gula rondo-rondo berarti. Ya maksudnya kan mau duafa berarti kan. Di masakin yang sifatnya bahasanya duafa. Karena memang betul kalau orang fakir memang tidak ada. Orang miskin ya tadi, dia punya pekerjaan tapi tidak cukup. Sekarang kira-kira masih adakah semacam itu? Ya mungkin ada berapa 0, berapa persen gitu loh. Kalau mungkin ada loh ini. Dalam arti untuk urusan kebutuhan sehari-harinya gitu. Ya, terus, tapi sebagai tuntutan zaman mungkin saja zaman sudah maju, mungkinan sekarang punya anak sekolah harus punya HP, itu juga bisa dikategorikan kebutuhan pokok. Iya, bayar sekolah. Bukan tidak hanya cukup makan. Betul. Jadi zaman sudah berkembang ya, kita ikut berkembang. Jadi melihatnya tidak secara zaman dahulu, wong miskin sepenting apa jenenge ora iso mangan enggak, tapi kebutuhan yang menuntut kita. Ya, ora iso tuku paketan. Nah, ora iso tuku paketan. Memang sulit. Masalah-masalah semacam itu terjadi dan memang untuk cari solusi memang ya tadi kalau sekedar untuk kebutuhan makan tok tak pikir hampir sulit kita mencari. Tapi kebutuhan yang lain sifatnya bukan lain-lain. Kebutuhan yang pokok tapi bukan urusan makan itu masih ada lah sifatnya. Kelayaan hidup yang setara. Jadi ya tadi yang kita khawatirkan kita zakat itu salah sasaran, yang paling berbahaya. Sementara yang berkembang di daerah-daerah di desa kita sendiri kadang terjadi semacam itu. Sehingga kalau ada satu pertanyaan, apakah gugur kewajiban zakat seorang yang telah memberikan zakat pada orang yang dikira miskin ternyata kaya seperti tadi? Berarti kan tidak gugur, itu salah-salah sasaran. Kalau kita salah-salah juga, seperti ini tidak termasuk 8 asnaf kita kasih, itu gimana solusinya ini? Gitu kan? Ya itu apa tadi Pak ya? Iya. Itu perlu penanganan ya gimana? Warib nih, gimana warib? Gorem. Lorim. Bang detail maksudnya di bank tanggungan bank ngomong sing Wong nggak sengaja utangnya lah Pak, Wah, intinya gitu Pak. Jelas Pak. Masalahnya hitungannya aku tersinggung Pak.
Terus agak kuat. Ya kan siapa tuh sing gak ada utang iki lho. Oke, coba Pak. Gorim yang berhak menerima zakat, gorim orang yang berhutang, punya hutang untuk mendamaikan pertikaian, bukan orang yang punya hutang Lain-lain. yang untuk kekayaan. Yang terjadi kan kekayaan sekarang. Masalahnya betul itu. Itu gorimnya udah Goremnya untuk kebutuhan pokok. Gimana? Kebutuhan pokok ya nggak masalah. untuk hal inti pokoknya. Untuk hal inti, bukan Bukan untuk beli mobil. tahu kemaslahatan Itu umum. bukan menggoremkan diri. Lain urusan. Rumah. Bukan gorem orang yang punya hutang enggak utang dibuat usaha. Termasuk gorem nah. Utangnya akeh. Tapi soalnya gede. Lain urusan. Lain dari gorem. Itu. Bukan termasuk kategori gorem yang berhak menerima zakat. Ya sulit saya cari yang semacam itu hampir banget nggak ada. Gorem dia untuk berjuang, pamane untuk pembangunan masjid. Dia utang-utang sampai dia gak di duit urusan kan itu perjuangan. Itu urusan kanggo perjuangan, bukan memperkaya diri untuk usaha enggak. Nah, ini yang sabilillah yang perlu pembahasan, Pak. Oh, alhamdulillah. Oke, di Apakah termasuk kiai, ulama, ini termasuk sabilillah atau tidak? ya kan seperti tadi diterangkan sabilillah itu kan masih umum gitu kan. Sekarang kalau kita bicara masalah bagaimana zakat fitrah diberikan seorang kiai, ya kan muncul satu pertanyaan semacam itu kan, yang juga mungkin kadangkala terjadi juga. Nah, semacam itu, kira-kira itu Pak Menteri itu boleh nggak? Kira-kira ya. Ilmu kira-kira itu. Saya udah mau kira-kira malam. Wani kudu wani wani perang lah. Untuk malam ini. Dan dulu sabilillah kan orang yang berperang karena Iya. menegakkan agama Allah. Sekarang perang fisik dulu. Nah, sekarang sudah nggak ada perang fisik. Perangnya berjuang menegakkan agama Allah. Dan tidak mendapatkan gaji. Sak rohku jenenge kiai sak dunia iku ora ono untuk gaji tetap, Pak. Nggak ada. Enggak ada. Berarti oleh ya, berarti oleh ya. Lah ya itu, boleh atau enggak itu? Dia menegakkan agama Allah dan tidak memperoleh gaji tetap. Boleh atau enggak? Terus dalam kurung tapi dia kaya. Nah, tapi dia kaya. Nah, ini yang ini problem kan nih. Dalam kurung tapi dia kaya. Oh, ya. Sebelum dia kaya dulu. Jangan kaya dulu. Berarti gini, Pak, kalau dia tidak kaya berarti kan dia masih kategori asbab miskin. Boleh. Boleh. Oh, miskin masuknya. Tapi kalau dalam kurung kaya gimana, Pak? Nah, ini juga masalah. Termasuk kiai itu juga enggak bekerja. Enggak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Enggak punya pekerjaan. Ngulang dari gaji kok. Mulang enggak digaji. Mergawe ra iso. Gimana, Pak? Pak Latif. Ini muncul pertanyaan sih. Pertanyaan. Malah muncul Malah muncul. Diskusi iki. Aslinya pada bingungnya ngono lho, Tem. Masalahnya kan mengkategorikan sabilillah itu sekarang masih bingung gitu loh. Ya kalau memang kata-kata dalam kurung kaya ya memang insya Allah ya udah mustahil. Iya. Kalau kaya ya bahasanya udah kaya kok. Beda kalau lagi dia diserahin untuk menjadi penyalur juga, itu lain. Dia untuk disalurkan lagi ke fakir miskin. Beda kalau memangnya seorang kiainya itu kategorinya masih miskin. Dalam hal itu tadi dijelaskan miskin bukan urusan masalah makan
tok bahasa gitu kan ya. Ada hal-hal yang memang dia belum cukup gitu. Walaupun dia punya pekerjaan, terus dia punya masukan, tapi terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk membiayai ke semuanya dari biaya-biaya yang wajib, dalam arti yang wajib, bukan untuk yang lain-lain. Itu juga mungkin bisa Mas Yoni katakan insya Allah katakan miskin kan gitu. Berarti oleh. Gitu. Boleh, Pak. Ya, kategorinya gitu kan. Punya pekerjaan tapi belum Belum cukup. Kalau untuk katakan untuk makan, katakan ya 50.000 katakan makan ya. Tapi ada bayar sekolah, ada untuk biaya kehidupan yang lain, yang wajib itu kan tetap kurang. Dalam arti gitu kan, kurang dia. Bukan untuk masalah makan tak. Karena apa? Mungkin dia punya anak di sekolah berapa, anaknya 4 atau 5, akhirnya kan ya masih kurang. Sehingga itu kebutuhan pokok juga. Kan? Pokok yang harus dibayar dalam arti. Dan padahal tiap harinya cuman segitu hasilnya. Nah, itu yang mungkin kalau kita katakan masalah kebutuhan pokok yang berkembang saat ini, bukan masalah makan dan minum doang enggak. Nah, kebutuhan yang wajib harus itu. Kalau mu'alaf ini kalau mu'alaf lama gimana? Udah mulai Lamanya berapa tahun ini? Tanya enggak ada. takaran. Mu'alaf. Iya, Masa tenggang. Masa tenggang. Ini sudah expired. Udah muslim. Benar, satu lagi harus ada kejelasan seperti apa. Yang masih perlu dibimbing dalam arti ya masih perlu dibimbing tuh biar semakin nyaman, biar dan berarti ada perhatiannya sehingga akhirnya dia merasa Islam itu luar biasa sampai segitunya urusan semacam ini betul-betul dilakukan dalam syariat Islam. Masalah sampai berapa itu ya berapa ini tapi kalau udah kuat awal mu'alaf kan baru kan. Kalau udah kuat ya berarti ya itu mungkin. Oke. Ya, sip. Demikianlah episode yang ke-6 tentang pembahasan zakat dan pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz Mujib dan Ustadz Raub. Semoga menambah ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah untuk kita sendiri dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Dan ada yang jawaban sementara yang memang perlu ditegaskan untuk episode berikutnya bisa. Mungkin ada beberapa jawaban yang masih ngambang. Atau mungkin Kemungkinan belum pas bisa dijawab berikutnya, episode berikutnya. Di sini saya sebagai moderator dan semuanya saja yang ada di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Belajar alon-alon sebatin kelakon. Billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.